Shalom teman-teman semua. Mari kita siapkan hati sebelum memulai ibadah. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami, Tuhan. Tuhan berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua.
Yesus. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati agar firman Tuhan yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami semua dan dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini Kak Dwi akan bercerita bagaimana Tuhan itu sangat menspesialkan, sangat menghargai, sangat mencintai anak-anak. Anak-anak dianggap spesial Tuhan karena kenapa ya? Nah, pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar dengan murid-muridnya. Di situ banyak orang berkerumun dan datanglah seorang ibu dengan membawa anak di sini dan membawa anak yang di sini. Akhirnya ibu ini ingin mendekati Tuhan dan ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Akhirnya murid-muridnya menghalangi sang ibu ini. Ibu jangan deket-deket Tuhan ya. Tuhan Yesus lagi mengajar. Jadi dia terlalu sibuk buat anak-anak. Jadi ibu tunggu sebentar ya. Dan percakapan mereka didengar oleh Tuhan. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu menghalang-halangi ibu ini dan anak ini untuk datang kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang ke mereka, biarkan mereka datang. Biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Bahwa anak-anak inilah yang akan mempunyai kerajaan surga. Kata Tuhan kepada murid-muridnya. Akhirnya Tuhan memberkati anak-anak ini dan Tuhan memberkati ibu ini dan mereka sangat berbahagia. Nah, dari kisah ini kita melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Tuhan ingin memberkati anak-anak kecil. Nah, tidak kecuali dengan kalian yang ada di rumah. Kalian berhak untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan sangat menyayangi kalian. Tuhan Yesus sangat menspesialkan kalian karena kalian itu istimewa di hadapan Tuhan dan di mata Tuhan. Suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapa sih yang terbesar dalam kerajaan surga nanti? Nah, Tuhan Yesus menjawab, adalah orang-orang yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kata Tuhan Yesus. Terus, apalagi Tuhan, kata murid-muridnya, orang-orang yang rendah hati seperti anak kecil ini. Nah, kata Tuhan. Terus, apalagi Tuhan, adalah orang-orang yang menyambut saya seperti anak kecil ini menyambut saya. Ternyata anak-anak kecil ini sangat istimewa di hadapan Tuhan. Karena hatinya sangat lembut, hatinya sangat tulus. Karena itulah kalian sangat istimewa di hadapan Tuhan. Bagaimana kalian menjadi orang-orang spesial ini? Kalau kalian menjadi ahli waris kerajaan surga daripada Tuhan. Senang dong. Akhirnya paham nih. Saya sekarang senang karena saya mempunyai kerajaan surga nanti. Tuhan sangat menyayangi saya. Mungkin hati kecil kalian seperti itu. Tetapi kami mau bertanya kepada kalian. Sudahkah kalian mempunyai hati yang mau bertobat tiap hari? Hati yang mau merendahkan hati setiap hari? Hati yang menyambut Tuhan dengan sukacita, menyambut Tuhan, menyambut sekolah minggu, menyambut ibadah dengan senang, dengan antusias. Itulah anak-anak yang spesial di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kalian punya hati yang seperti itu apa enggak? Nah, Kak Dwi harap kalian juga setiap hari mempunyai hati yang senang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan suatu ketika Tuhan juga bilang, kalau kalian tidak percaya, kalau kalian tidak mengasihi, kalian tidak rendah hati, kalian tidak mempunyai kerajaan surga. Jadi punya hati yang percaya, mengasihi Tuhan, rendah hati, dan selalu mengampuni. Nah, kriteria 4 ini harus ada di dalam hati adik-adik semua. Kalau kalian ingin disayangi Tuhan, kalau kalian ingin disayangi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kalian percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Percaya sungguh-sungguh itu kayak gimana Kak Dwi? Percaya sungguh-sungguh itu kita nggak melihat Tuhan. Kita nggak lihat Tuhan secara mata kita, tetapi hati kita percaya kalau Tuhan itu ada. Itu namanya percaya. Meskipun Tuhan nggak saya lihat, tapi saya tiap berdoa tiap hari, itu namanya percaya. Meskipun Tuhan nggak saya lihat dengan mata saya tiap hari baca Alkitab, itu namanya anak percaya. Meskipun saya nggak lihat Tuhan, saya tetap
belajar rajin, membantu orang tua, mengasihi orang tua. Itu baru anak yang percaya kepada Tuhan. Meskipun kita tidak melihat Tuhan secara mata kita, tapi kita percaya Tuhan itu ada. Itu namanya kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak yang akan diberkati Tuhan, anak-anak yang mempunyai kerajaan surga. Senang dong? Nah, yang kedua adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu kayak gimana? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu kayak gimana? Meskipun orang di sekeliling kita tidak mengasihi kita, tapi kita tidak boleh membalas mereka dengan tidak mengasihi. Tetapi kita justru akan menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita. Meskipun musuh kita pun Tuhan bilang harus mengasihi mereka. Meskipun orang membenci kita, kita harus tetap mendoakan mereka. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Meskipun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita tiap hari beribadah kepada Tuhan. Itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Nah, selain kita mengasihi Tuhan, kita harus juga mengasihi sesama kita. Mengasihi orang tua kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara-saudara kita. Terlebih orang-orang yang memusuhi kita. Kita wajib menyayangi mereka dan mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Yang ketiga adalah anak-anak yang rendah hati. Anak-anak rendah hati itu kayak gimana Kak Dwi? Anak-anak yang rendah hati itu adalah anak-anak yang tidak sombong. Meskipun dia cantik, meskipun mereka ganteng, meskipun mereka pinter, meskipun mereka kaya, mereka punya semuanya, tetapi dia tidak sombong di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Mereka mau berbagi, mereka mau mengasihi. Nah, mereka tidak menonjolkan kekayaan mereka, kepintaran mereka, tidak menonjolkan kecantikan mereka. Nah, mereka tetap mengasihi temannya dan tidak membeda-bedakan. Itu adalah anak-anak yang rendah hati. Terus anak-anak yang selalu mengampuni. Saat ini jarang sekali Kak Dwi temui anak-anak yang mau mengampuni temannya. Kalau mereka ditinju, kita bertinju. Nah, itu anak-anak yang tidak mau mengampuni. Terus mereka kalau memusuhi kita, kita balik memusuhi. Itu namanya anak-anak yang tidak mau mengampuni. Kalau mereka jahati kita, kita balik jahat pada mereka. Itu anak-anak yang tidak mengampuni. Anak-anak yang mengampuni itu kayak gimana Kak Dwi? Anak-anak ya kalau kita dijahati ya udah kita langsung minggir dari kehidupan mereka dan kita mendoakan mereka. Kita tetap mengampuni meskipun mereka sudah berbuat salah kepada kita, kita mau memaafkan. Kalau mereka sudah menjahati kita, kita mau memaafkan mereka. Itulah adalah anak-anak yang mengampuni. Tidak mau menyimpan kesalahan orang di dalam hati kita. Itulah anak-anak yang mengampuni. Inilah anak-anak yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga tidak boleh dihuni dengan anak-anak yang dendam, anak-anak yang iri, anak-anak yang dengki, anak-anak yang sombong, anak-anak yang tidak mau percaya. Tetapi Tuhan mau kerajaan surga itu diisi dengan anak-anak yang percaya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, rendah hati, dan mau mengampuni. Nah, yang keempat adalah anak-anak yang mau bertobat. Mau bertobat itu kayak gimana? Bertobat itu adalah kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama yang kayak kemarin. Kalau kemarin kita menyontek, hari ini kita tidak boleh menyontek. Kalau kemarin kita sudah jahatin teman, hari ini kita tidak mau menjahati teman dan kita meminta maaf. Kalau kemarin kita malas, hari ini kita harus rajin. Kalau kemarin kita tidak mau dinasehati mama, hari ini kita mau dinasehati mama. Nah, itulah anak-anak yang mau bertobat. Nah, anak-anak yang mau bertobat adalah anak-anak yang mempunyai kerajaan surga kata Tuhan. Terus anak-anak yang menyambut Tuhan dengan antusias, menyambut Tuhan dengan senang hati, menyambut Tuhan dengan semangat. Oh, ini hari Minggu, waktunya saya harus beribadah. Oh, ini sudah waktunya saya harus membaca Alkitab. Setiap mau makan kita berdoa. Itulah antusias di dalam Tuhan. Rajin beribadah, senang mau beribadah. Itulah adalah anak-anak yang senang menyambut Tuhan. Hatinya gembira karena ini aku mau ibadah. Jadi mereka sangat antusias dan sangat gembira menyambut beribadah dengan Tuhan. Nah, kriteria-kriteria ini yang harus dimiliki oleh anak Tuhan. Anak Tuhan yang mempunyai kerajaan surga adalah anak-anak yang percaya, mengasihi Tuhan, anak-anak yang selalu mengampuni. Kalau kalian masih ada iri, dengki dalam hati kalian, kami jamin kalian tidak mau memiliki kerajaan surga. Karena Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Tuhan
akan memberkati anak-anak kecil. Tuhan sangat menspesialkan kalian. Kalian istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kalian. Karena kalian, Tuhan bilang apa? Kalian adalah anak-anak yang mempunyai kerajaan surga. Yang empunya kerajaan surga ini adalah seperti anak-anak kecil ini. Nah, kalian meskipun anak-anak zaman sekarang, tetapi kalian harus terapkan hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah yang akan mempunyai kerajaan surga. Nah, hari ini kabar baik buat kalian bahwa kalian adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Dan kalau pewaris-pewaris kerajaan Allah juga harus mewarisi segala sifat yang daripada Tuhan. Nah, tadi apa aja ya? Hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, hati yang selalu mengampuni, hati yang selalu bertobat, hati yang senang, gembira menyambut Tuhan. Nah, hari ini sudahkah itu ada dalam hati kalian? Kalau udah ada di dalam hati kalian, kami percaya kerajaan surga itu ada dalam milik dan menjadi milik kalian semua. Nah, hari ini amin firman Tuhan, kuis hari ini untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 adalah siapa ya yang tadi menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan? Nah, siapa? Pasti tahu dong. Yang kedua, apakah Yesus mengasihi anak-anak kecil? Nah, anak-anak kecil apakah Tuhan sayang? Dan yang terakhir untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, cukup kalian menghafalkan ayat hafalan di akhir video ini. Nah, hari ini pelajaran yang indah buat kita semua. Kita percaya, kita senang, kita gembira kalau kerajaan surga itu milik anak-anak kecil yang mengasihi Tuhan. Sudahkah kalian mengasihi Tuhan? Amin firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Ayat hafalan minggu ini di Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jangan lupa kirim video ke kakak gereja ya. Ayo adik-adik, kita tutup dalam doa. Kita mau tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini untuk kami sekeluarga. Kalau kami boleh dilewati dari pandemi COVID-19 ini sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan yang mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan juga memimpin dari hari demi hari untuk kami boleh terus sehat dan tidak terkena COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biar lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Kami percaya walau hanya lewat ibadah online, Engkau sanggup Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Biar kami boleh keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Kami boleh melihat bangsa Indonesia dalam keadaan yang sehat. Semua rakyatnya makmur, sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup dalam doa. Kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.